Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tentang kontrak belajar dari semester ganjil mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA NU 1 Keratenya. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang kontrak belajar ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian telah naik ke kelas 11 ya. Ini hal yang luar biasa, tepuk tangan bagi kalian semuanya. Dan yang pertama adalah sebelumnya adalah materi ya. Untuk materi ini ada 6 materi yang harus kalian tempuh dalam satu semester ini. Yang pertama adalah tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua adalah sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang keempat, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya adalah mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, inilah adalah materi yang harus kalian tempuh dalam satu semester ini. Untuk selanjutnya adalah kalender KBM. Untuk kalender KBM ini yaitu ada ulangan harian ya. Ini ada 3 kali ulangan harian dalam satu semester, yaitu yang pertama ya, ulangan harian pertama ini setelah selesai materi 1 dan 2. Untuk ulangan harian kedua itu adalah setelah selesai materi 3 dan 4. Untuk ulangan harian ketiga itu setelah selesai materi 5 dan 6. Ketika semua materi sudah tersampaikan, nah ini adalah kalian harus waktunya pas. Apa itu pas? Penilaian akhir semester setelah semuanya selesai ya. Jadi materi-materi setelah selesai semuanya, semoga dalam semester ini kita bisa menyelesaikan 6 materi yang kalian ketahui tadi ya di awal. Itu kita setelah selesai kita pas ya, semoga saja selesai. Kemudian dalam penilaian semester ini ya, itu yang pertama adalah ulangan harian yang tadi setelah saya sampaikan ya. Kemudian ada tugas, kemudian ada pas penilaian akhir semester. Itu adalah untuk penilaian pengetahuan. Terus kemudian ada video presentasi untuk penilaian keterampilan ya, karena dalam penilaian itu ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya. Kalian diharuskan membuat video presentasi nanti ya. Nanti nunggu tugas dari Bapak ya, membuat video presentasi. Kemudian keaktifan dan kehadiran untuk tambahan nilai ya. Jadi kalian setidaknya harus aktif ya, dan hadir dalam setiap pertemuan. Nanti jadwalnya ada di akhir. Kemudian ini adalah aturan belajar. Aturan belajar ini terbagi ada dua kewajiban, yaitu ada kewajiban untuk siswa dan kewajiban untuk guru ya. Untuk saya, yang pertama adalah kewajiban untuk siswa. Siswa masuk ke Google Classroom ya, siswa masuk ke dalam Google Classroom ini ketika jam pembelajaran dimulai sesuai jadwal. Nanti saya kasih tahu jadwalnya, atau kalian lihat jadwal di grup WA kalian masing-masing ya. Untuk PPKN jadwalnya hari apa, jam keberapa ya. Kemudian yang kedua adalah siswa harus memasuki ruang
virtual. Ruang virtual yang biasa saya pakai itu ada Google Meet atau Zoom. Jadi kalian harus masuk Google Meet atau Zoom itu 5 menit sebelum waktu belajar, ya. 5 menit sebelum waktu belajar dimulai. Terus dispensasi waktu hanya 10 menit, hanya 10 menit dispensasi. Ketika ini apabila guru menghendaki virtual, ya. Ketika saya ingin virtual Google Meet atau Zoom, kalian harus memenuhi kewajiban yaitu 5 menit sebelum waktu belajar dimulai, ya. Paling lambatnya adalah 10 menit. Terus kemudian siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah, ya. Jadi kalian memakai seragam yang rapi, ya. Jangan sampai kalian pakai kaos oblong maupun sporot, ya. Sporot, ya. Jadi tidak boleh. Kemudian adalah siswa harus bersikap sopan santun selama pembelajaran daring berlangsung. Setidaknya kalian selain rapi dan sopan pakaiannya, yaitu harus sikapnya pun sopan dan santun, ya. Tidak boleh selama dalam pembelajaran kalian banyak celotehan yang tidak baik, ya. Kemudian siswa boleh minum dan makan cemilan selama pembelajaran, ya. Ini kalian boleh makan dan minum, tetapi kalian jangan seenaknya sendiri, ya. Tidak mendengarkan bapak ibu guru kemudian nyemil sambil ngobrol sama temennya, ya. Jadi diusahakan kalian fokus dalam pembelajaran. Bolehlah sambil minum, makan disediakan sebelum kalian pembelajaran, ya. Disiapkan dulu sebelum pembelajaran, sarapan dulu, ya. Baru kalian menyediakan cemilan-cemilan yang menurut kalian bisa membuat kalian enjoy dalam pembelajaran. Terus kemudian kehadiran minimal 80% dari hari efektif, ya, 80%. Mungkin kalian saat kelas 1 belum mencapai 80%, tetapi untuk kali ini kalian sudah kelas 2, ya. Di kehadiran kalian itu minimal 80% dari hari efektif, ya. Dari hari efektif kalian 80%, ya. Diingat ini. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika tepat waktu maka mendapatkan nilai tugas 100 dengan kategori tugas yang dikerjakan sungguh-sungguh dan benar. Jika terlambat maka nilainya berkurang 10 per hari, ya. Jadi ketika kalian hari itu juga mengumpulkan tugas, nilai kalian bisa 100, ya. Tapi dengan tugas yang dikerjakan sungguh-sungguh dan benar loh, ya. Jika terlambat maka nilainya berkurang 10 per hari. Jadi ketika kalian dalam waktu seminggu, ya, belum mengerjakan tugas dan belum mengirim tugas, itu setiap harinya dikurangi 10. Jadi kalau nilai dari 100 dikurangi 7 hari, 7 kali 10 berarti 70 poin, 70 nilai. Jadi tinggal 30 nilai kalian dalam waktu seminggu. Nah, kalau waktu kalian berbulan-bulan, bisa min nilai kalian. Jadi itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Saya kira kalian semuanya menyepakati apa yang menjadi kontrak belajar kita, ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada ini kewajiban guru, ya. Kewajiban guru yang pertama adalah guru harus mengecek, ya. Itu tulisannya salah, ya. Ini harus
mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas ya, harus dicek sama guru ya, harus dicek setiap kali masuk. Kemudian adalah guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus berdasarkan persetujuan semua peserta didik dengan mengambil suara terbanyak ya, jadi gitu. Terus terakhir adalah guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuan nilai kalian. Jadi ada kehadiran, ada tugas-tugas, ini ya. Ada tugas-tugas, ada ulangan harian, dan ada PAT. Ini pas, sebenarnya ini pas ya, ini pas ya, jadi ini sebenarnya pas. Jadi nilai kalian ya untuk kehadiran itu 20% ya, 20%. Untuk tugas adalah 25%, ulangan harian 25%, dan pas ya penilaian akhir semester itu adalah 30% ya. Jadi kalian bisa menakar sendiri, saya harus hadir lebih dari 80% ya, tugas-tugas saya lebih dari 80% ya, semua tugas terselesaikan, apalagi ulangan harian semua harus terselesaikan, apalagi pas ya, itu diselesaikan dengan sungguh-sungguh karena paling tinggi nilai pas itu ya 30%. Ya, ini adalah jadwal kalian. Dicermati ya jadwal kalian untuk kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA, 11 IPS 1, 11 IPS 2 ini setiap hari Senin, Kamis ya, dan Sabtu ya, Senin, Kamis, Sabtu itu kita dalam kelas 11 ada beberapa pertemuan ya, dan itu jamnya diperhatikan pukul berapa saja kalian ya, pukul berapa saja kalian hadir dalam pembelajaran ya, itu jadwalnya bisa dicek di grup WA masing-masing ya. Kemudian sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kontrak belajar saya cukup untuk sekian. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau yang lain bisa kita lanjut pada Google Classroom ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.